Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Dikasihani Allah. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5, demikian firman Allah. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Setelah menerangkan kewajiban para pendeta atau gembala dan para pemimpin rohani jemaat, kini Rasul Petrus memberi petunjuk kepada kawanan domba umat Tuhan bagaimana harus bertingkah laku, baik terhadap para hamba Tuhan yang melayani mereka maupun terhadap satu sama yang lain. Petrus menyebut mereka orang-orang muda, sebab pada umumnya mereka berusia lebih muda dari para pendeta yang melayani mereka yang lebih senior. Petrus menasihati orang-orang yang muda untuk tunduk kepada orang-orang yang tua dan menghormati mereka dengan selayaknya, serta taat pada peringatan, teguran, dan wewenang mereka yang menyuruh dan memerintahkan apa yang harus dilakukan sesuai firman Allah. Berkebalikan dengan sifat manusia yang congkak dan mengutamakan kepentingan sendiri, dinasihatkan kepada jemaat supaya mereka belajar mengembangkan sifat rendah hati. Sifat rendah hati ditekankan sebab itu adalah sifat yang sangat menyenangkan bagi sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Sebaliknya sifat membangkang yang adalah ekspresi dari sifat congkak. Sifat ini ditentang Tuhan. Kerendahan hati merupakan sarana terbaik untuk mempertahankan damai sejahtera dan ketertiban di dalam seluruh jemaat dan masyarakat Kristen. Sedangkan kecongkakan bisa mendatangkan perpecahan dalam jemaat dan pergaulan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika Allah sedemikian perhatian terhadap sifat rendah hati, Allah sangat mengasihi orang yang rendah hati, mengapa masih ada sifat congkak di dalam kita? Belas kasihan Allah tersedia bagi engkau dan saya yang mau belajar rendah hati, rela kehilangan hak, rela dianggap lebih rendah, rela menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, rela tidak memperpanjang suatu perkara jika itu membawa perpecahan. Semua itu adalah buah dari sifat rendah hati. Percayalah pada janji Allah. Para hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan, para jemaat, jika kita rendah hati, maka kita akan dikasihani Tuhan. Anda pernah merasakan dikasihani oleh sesamamu? Demikianlah lebih lagi betapa bahagianya jika kita dikasihani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Saya percaya ada upah yang besar bagi orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya ada kehancuran bagi orang yang congkak. Seumur hidup saya mau belajar rendah hati. Walau tidak mudah dan tidak enak, namun Engkau telah memberikan teladan pada saya tentang kerendahan hati itu. Saya bersyukur Tuhan ingatkan dan tegur saya melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala. Firman Allah yang hidup, Tuhan Yesus memberkati.